Perkenalkan, nama saya Krisdayanti Patombe, yang di sebelah kiri saya, Komang Reprananda, dan di sebelah kanan saya. Ewiza Putra. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai filosofis rumah adat Bugis. Mari kita simak bersama. Baiklah, Saudari Krisdayanti, bisakah menjelaskan sedikit tentang rumah adat suku Bugis? Baiklah, mengenai rumah adat suku Bugis. Pada umumnya, masyarakat Bugis itu tinggal di sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu dan berbentuk persegi panjang dan memiliki tiang-tiang yang tinggi sebagai penopang lantai dan atapnya. Rumah adat Bugis itu terbagi menjadi dua jenis, tergantung status sosial dari orang yang tinggal di rumah itu. Yang pertama rumah Sauraja atau Salasa, itu dipergunakan atau diperuntukkan untuk keturunan raja atau bangsawan. Sedangkan rumah bola itu diperuntukkan bagi masyarakat biasa. Karakteristik rumah adat Bugis itu memiliki ciri khas dengan atap yang berbentuk seperti pelana dan memiliki timpalaja, di mana timpalaja itu atau yang biasa juga disebut gavel merupakan sebuah bidang segitiga antara dinding dan pertemuan atap. Selain dipengaruhi oleh budaya tradisional, pembangunan rumah adat Bugis itu dipengaruhi oleh agama Islam. Berbicara soal rumah, menurut Saudara Yogi, apakah masyarakat Bugis menganggap rumah hanya sebagai tempat tinggal saja? Ya, baik. Jadi masyarakat Bugis itu memandang rumah bukan hanya sekedar tempat tinggal saja, tetapi menjadikan juga sebagai tempat siklus kehidupan, di mana manusia dilahirkan, dibesarkan, kawin, dan meninggal dunia. Masyarakat Bugis dalam membangun rumah itu mereka menganut pada kepercayaan leluhur mereka, dan tidak hanya sekedar membangun, tetapi juga harus ada sebuah kepercayaan yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Berbicara soal pembangunan rumah adat Bugis, itu kan dilakukan oleh pandrita bola atau ahli rumah dan pandre bola atau tukang rumah. Nah, menurut saudara Komang, apakah peranan dari pandrita bola dan pandre bola ini? Baik, jadi dalam proses pengerjaan rumah adat ini dikerjakan oleh pandrita bola dan juga pandre bola. Pandrita bola itu menangani hal-hal yang bersifat spiritual seperti adat dan juga kepercayaan dari suku Bugis tersebut. Kemudian untuk pandre bola itu mengerjakan hal-hal yang bersifat teknis seperti mengelola kayu untuk menjadi komponen struktur hingga menjadi rumah dan dapat dihuni. Lalu apa sajakah yang termasuk komponen struktur dari rumah itu? Nah, untuk komponen struktur sendiri itu ada 5. Yang pertama yaitu rangka utama, itu terdiri dari tiang dan juga balok induk. Nah, uniknya di sini tiang dari rumah adat suku Bugis itu kalau nampak dari depan itu jumlahnya ganjil. Nah, filosofinya itu orang suku Bugis itu mempercayai kalau setelah kematian itu ada kehidupan lagi. Kemudian untuk komponen kedua yaitu ada lantai, yang ketiga dinding, yang keempat atap, dan yang kelima tangga. Nah, kenapa diperlukan tangga? Karena rata-rata rumah adat suku Bugis itu merupakan rumah panggung. Nah, tangga, kemudian tiang dan juga balok induk itu menggunakan kayu dengan kelas 1. Kemudian komponen lainnya itu menggunakan kayu kelas 2. Terima kasih. Berbicara soal tiang dalam pembangunan rumah adat Bugis, kira-kira ada berapa tiang yang digunakan dalam pembangunan rumah itu? Nah, untuk jumlah tiangnya sendiri itu bervariasi. Ada yang 20, ada yang 30, itu tergantung dari status sosial pemilik rumah tersebut. Untuk rumah Sauraja itu biasanya memiliki tiang di antara 40 bahkan bisa lebih. Baik, kemudian kita beralih ke filosofisnya. Berbicara soal rumah adat, pastilah memiliki filosofis tersendiri bagi para pemangkunya.
Begitupun halnya dengan rumah adat Bugis. Itu memiliki arti filosofis tersendiri bagi para pemangkunya. Di mana rumah adat Bugis itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Botinglangi atau dunia atas, dunia tengah atau awakawa, dan dunia bawah atau awabola. Nah, menurut saudara Yogi, apa sih dunia atas atau Botinglangi itu? Baik, dunia atas atau Botinglangi yaitu dimana masyarakat Bugis menganggap bahwa kehidupan di atas alam sadar manusia, atau bisa dikatakan kepercayaan terhadap hal-hal yang mistis. Nah, banyak masyarakat Bugis menganggap bahwa Botinglangi itu tempat bersemayamnya dari padi atau sangisri. Dengan pemahaman ini, banyak juga masyarakat Bugis menjadikan Botinglangi sebagai tempat penyimpanan padi dan hasil pertanian lainnya. Nah, menurut saudari Krisdayanti, bagaimana pemahaman Anda terkait dengan Alekawa atau bagian tengah pada rumah adat Bugis? Baiklah, dunia tengah atau Alekawa itu menggambarkan tentang kehidupan dunia pertiwi, kehidupan di atas alam sadar manusia yang berkaitan dengan aktivitas keseharian, di mana Alekawa ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian depan yang dimanfaatkan untuk menerima para kerabat atau keluarga, dan juga dipergunakan untuk melakukan kegiatan adat. Bagian yang kedua yaitu bagian tengah. Bagian tengah itu dipergunakan atau dimanfaatkan untuk sebagai tempat tidur orang yang dituakan, termasuk kepala keluarga seperti ayah atau ibu. Dan bagian yang ketiga yaitu bagian dalam, itu dimanfaatkan sebagai tempat tidur untuk anak-anak. Kemudian menurut saudara Komang, apa sih awabola itu? Jadi awabola atau dunia bawah itu merupakan tempat untuk menyimpan peralatan pertanian, dan juga dapat menjadi tempat ibu-ibu untuk menenun, kemudian tempat anak-anak untuk bermain. Demikianlah materi tentang filosofis rumah adat Bugis yang dapat kami bawakan. Apabila ada kesalahan kata dari kami, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih, dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir